Oke teman-teman, kembali lagi di channel Cuh. Halo teman-teman, kali ini Cuh Ini kita akan mereview sebuah mobil yang bernama FG Cuh yang bernama 2000 years later. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Cuman Hobi. Kali ini kita punya mobil apa nih? BJ40. Ya, atau dengan sebutan lainnya hardtop lah. Tapi sebenarnya namanya itu Land Cruiser dengan kode bodinya BJ40. Penasaran dengan mobilnya? Ayo kita teman-teman kita masuk ke eksteriornya. Tapi ini kan berkode mesinnya BJ40. Ada satu varian lagi tipenya FJ40. Kalau yang ini mesinnya itu 3000 cc 4 silinder. Kalau yang FJ40 gimana? FJ40 ada dua seri dia. Yang pertama 3800 cc dan 4200 cc. Oh, Inline 6. Berarti dia 6 silinder ya? Oke, 6 silinder. Dan satu lagi, kenapa sekarang yang BJ ini langka atau sulit ditemukan? Karena memang pada dasarnya dulu itu yang masuk ke Indonesia itu lebih banyak yang FG, yang bensin. Entah kenapa juga nggak tahu. Ya karena itu sekarang jadinya mobil yang BJ ini yang diesel betul-betul sangat langka, dan pun harganya itu luar biasa gila. Bisa orang itu mau tukar-tukaran sama Fortuner ataupun pokoknya bisa dibilang kalau yang original itu bisa 400 atau 500-an ke atas lah harganya. Apalagi sekarang gitu, harga bensin lagi naik-naiknya ya. Itu dia. Kalau yang bensin itu mungkin rasio konsumsi bahan bakarnya itu bisa mencapai 1:3 atau 1:4 lah. Jadi ya kalau jalan ngitung-ngitung rumah aja, 3 rumah 1 liter, 4 rumah 1 liter ya gitu. Mau gimana? Tapi kan gini juga ya. Mobil ini kan sekarang kalau dulu lah kita bilang, kalau kita katakan dulu BBM dulu kan nggak semahal sekarang. Iya betul juga. BBM dulu nggak semahal sekarang. Dan pun kalau sekarang rata-rata yang koleksi mobil ini kan udah bisa dibilang mobil koleksi ya. Iya. Kalau sekarang pun yang punya koleksi mobil ini ya pasti dia punya mobil-mobil yang lain. Dan pun ya nggak mungkin lah seorang pengoleksi mobil itu mikir-mikir, waduh minyaknya boros, waduh minyaknya boros ya. Ya ngapain juga kan? Ya gitu sih. Kalau menurut aku ya, Terus juga, nah kalau kita melihat mesinnya, ini mesinnya, ini unik nih. Dia sistemnya dicongkel ke bawah, baru dinaikkan ke atas. Itu juga sebelah sana, coba teh. Congkel ya? Congkel. Jadi baru diangkat. Ini ada switchnya nih. Switch baru. Ini agak keras. Baru dimasukkan. Nah inilah mesinnya. Mesinnya pun nih masih original semua. Semua masih original dari barunya, dari tahun 83. Oh ya, mobil ini tahunnya itu 1983, BJ40 gitu. Terus kita ngomongin eksteriornya lagi. Dari eksterior pun mobil ini masih bisa dikatakan 90%, 95% lah original semua. Semuanya masih original. Berarti termasuk catnya masih original? Enggak, kalau cat mungkin udah pernah di-repaint. Termasuk seperti lampu-lampu, kaki-kakinya, interiornya juga nanti kita lihat sama-sama. Masih hampir semua originalnya. Jadi karena itu juga ya
harga mobil ini ya luar biasa meledak. Cukup tinggi ya harganya. Nah gitu, jadi memang luar biasa meledak untuk harganya itu. Seperti itu. Ini juga, ini pintu untuk dicopot gampang karena dia baut-bautnya itu di luar. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau modif mobil ini untuk mobil berburu ataupun ya untuk off-road, jadi pintu itu bisa dicopot. Kaca ini kan ada engsel nih. Ya, ini ada engsel. Jadi kacanya ini bisa direbahkan ke depan. Makanya di sini ada karet sama pengaitnya. Jadi di sini ya. Nah itu dia. Jadi kacanya itu pun nggak terbang-terbang dan nggak pecah juga. Nah terus bodinya itu kalau hardtopnya ini dicopot, ini namanya hardtop, teman-teman. Kalau hardtopnya ini dicopot, bisa seperti mirip dengan pickup. Karena bodinya itu di sini terpisah. Di sini itu bisa dicopot. Di sini itu dicopot karena di dalamnya dia ada bautnya, ada baut. Jadi baut itu bisa dicopot, kemudian bisa dibuka atap beserta dengan bodinya. Dan sekarang kita masuk ke bagian kaki-kaki. Velgnya menggunakan ukuran 15, bannya ban MT dan lebarnya 11. Kemudian shocknya masih standar. Dia masih menggunakan shock air daun depan belakang. Kemudian kita akan masuk ke bagian interior dan sensasi berkendara. Sebelum kita mengendarai hardtop ini, kita bakalan coba bagaimana membuka pintu belakang ini dan bagaimana duduk di belakangnya. Jadi bukanya seperti ini, seperti kulkas 2 pintu. Kemudian kita buka ban serapnya. Oke. Baru di sini ada tuas. Tuas ini digeser ke atas, baru digeser. Ayo John, status naik tuh. Kuy. Cut. Oke. Kalau di dalamnya ini ya gimana ya John ya? Ini bisa dibilang ya muat 4 orang lah, 4 orang. Cukuplah ukuran kita tuh. Tapi kursinya itu dia bukan ke depan, dia Ngadep sistemnya dengkul ketemu dengkul. Sistemnya itu dia dengkul ketemu dengkul, jadi bisa dibilang lah di sini ada 2 dengkul, sini 2 dengkul, sini 2 dengkul. Jadi mobil ini belakangnya dengkul-dengkulan. Kayak apa ya di belakang nih ya? Ya. Kalau rame-rame Ya bisa sih kalau rame-rame, cuman ya nggak terlalu nyaman juga sih ya. Kalau mobil di tahun ini ya nggak mikirin Kenyamanan nggak sih. mikirin itu juga sih. Yang penting mobil yang bertenaga, kompetitornya bisa dilawan sedikit ya udah aman sih. Karena dulu juga kompetitornya itu ya nggak sengeri sekarang sih ya. Kalau sekarang kan saingannya udah luar biasa ya. Kalau dulu kan ya nggak, palingnya cuma rover mobil lah yang kayak gini. Kalau untuk legroomnya juga legah juga ya. ya bisa dibilang sisa 4 jari lah. Tinggimu berapa sob? 174. Oke, tinggi aku 172 ya, sisa 3 jari atau 4 jari lah. Ya begitulah duduk di belakangnya itu. Oke, di belakang kita udah coba duduk, udah coba lihat. Sekarang ayo kita masuk ke interior depan dan kita coba impresi berkendaranya. Kuy. Oke teman-teman, kita bakal mencoba bagaimana impresi berkendaranya mobil ini. Ya memang suaranya bising ya, khas-khas diesel zaman dulu, memang bising. Kalau kita cerita soal peredaman kabinnya juga ya so-so lah ya, memang nggak ada lah kalau dibilang. Nggak ada mementingkan permasalahan peredaman kabin, nah itu memang sama sekali nggak ada. Makanya kalau dibilang mobil dulu itu kuda besi, ya memang Ya, betul-betul besi betul. semua. Ini juga kayak wipernya dia ditarik ke depan, hazardnya ditarik, lampunya itu ditarik. Ya sisanya sih Ini juga bahannya udah soft touch ya. ya cuman di sini aja, cuman di sini aja yang soft touch-nya. Yang lain Yang nggak ada. lainnya. Kalau ini ya karena plafon ya. Ya dia juga udah ada sun visor tapi belum punya kacanya. Polos, masih Jadi polos ya. kalau bawa istri ya jangan lupa Aduh. tukar gini lah. Bawa doi bisa nggak? Ya bisa lah. Tapi kalau jemput doi tengah malam jangan juga, kedengaran tetangga suara mobilnya gede. Nah terus gini, ini giginya juga lumayan unik. Kenapa? Karena biasa pada umumnya itu mundur itu kan ke kanan belakang. Kalau ini enggak, mundurnya itu ke paling kiri ke belakang. Nah terus karena ini yang versi BJ, jadi dia 4 speed. Kalau yang FJ dia cuma 3 speed. Jadi dia 4 percepatan ke depan, mundurnya 1.
Ini coba, ayo guys kita mulai. Ya mobilnya sih masih enak ya. Mobilnya masih enak. AC-nya ini AC-nya dingin ya. udah kayak AC rumah. Ya persis kayak AC rumah lah. Terus ciri khasnya mobil-mobil lama itu, dia tetap setirnya itu spilling. Ini udah pakai Dia- power steering kan? Dia pakai power steering, cuman dia spilling. Jadi dia kayak nggak punya gap di tengah gitu. Nggak punya gap di tengah gitu sih. Ya namanya juga mobil lama ya, kan nggak mungkin juga performanya sebagus mobil baru sekarang kan. Kalau tenaganya sih ada, tenaganya lumayan lah, nggak bisa dibilang kenceng juga, tapi ya lumayan. Kalau di gunung-gunung, untuk orang-orang yang motong-motong kayu, rata-rata yang dipakai itu yang FJ. Jadi yang FJ itu dipakai karena apa? CC-nya gede, tenaganya juga udah Besar pasti ya? gede. Nah itu dia. Kalau permasalahan suspensinya ya Gimana ya? gitulah. Mobil tahun 8 ya. Karena kan dia juga pakai per daun kan, pakai per daun, pakai shock juga. Jadi ya untuk lembut ya enggak juga. Suara mesin juga kalau digas ya Luar hampir biasa. 80% masuknya ke dalam mobilnya, dalam kabinnya. Cuman ya AC-nya dingin, tapi kalau kita naik mobil ini nih, mobilnya tinggi, jadi serasa jalan tuh kayak ya udah jalan kita punya aja. Jadi kalau misalkan jalan itu kita nampak semua ke depan, semua kelihatan, nggak ada terkecuali ya. Ya mobil ciri khas anak pencuri anak tahun 90-an Iya, ya. itulah. Jadi di saat syuting mereka mau pakai mobil untuk penjahatnya, ya mobil yang narik genset inilah yang dipakai. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya Bud, mobil ini kalau untuk ya kalian mau koleksi ataupun kalian mau ya suka, karena model mobilnya timeless. Maksudnya gimana ya timeless ya? Maksudnya ya mobilnya nggak pernah kalah sama Ya. masa. Mau kapan pun tetap ganteng terus. Dan termakan oleh waktu lah ya. Iya, cuman ya kalau kalian mau nyari mobil gini ya siap-siap lah, harganya juga sekarang udah mulai di luar, Gila-gilaan nih. udah di luar masuk, kalau dibilang bisa di luar Logika. akal, di luar logika. Karena juga jarang kan yang PJ. Nah, jadi ya begitulah. Sekian dari saya dan Ivaldi. Jangan lupa di like, di komen, dan kalian kalau mau nge-request, mau nge-review mobil apa, Komen aja di bawah. tinggal komen, insya Allah kita carikan mobilnya. Jangan lupa hidupin loncengnya ya. Wih, oke, see you guys, makasih.